これからの日本の教育についてアメリカの大学で教鞭をとっていらっしゃる成田さんと一緒に考えてまいります。よろしくお願いいたします。Menurunkan masa depan pendidikan Jepang bersama Tuan Narita yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Amerika. Mohon atas kerjasamanya. お願いします。まずは日本の教育、何が問題だと思うのか街で聞いてみました。 Pertama, pertama kami sudah bertanya kepada orang-orang di kota bagaimana menurut mereka mengenai apa masalah pendidikan di Jepang. みんな同じことを同じように作る機械、ロボットを作るみたいな感じの、もうちょっと個性を伸ばすような教育をしてほしいなとは思います。 Saya berpikir pendidikan seharusnya lebih ke tentang pengembangan diri, seperti membuat robot yang melakukan hal sama dengan cara yang sama. 教育全般が決まりきった答えが出るような形の教育になっていたので、柔軟性がないなと思います。自由度とか。 Pendidikan secara umum itu sudah dibentuk di mana kita akan diberikan jawaban tertentu. Jadi menurut saya tidak ada fleksibilitas atau kebebasan di dalamnya. 一方で日本の学歴社会については Sementara itu, di lembaga sertifikasi pendidikan di Jepang, 人を測る定義として学歴が一番分かりやすいんだから多分学歴世界別に悪くはないと思うし latar belakang pendidikan adalah cara termudah untuk mengukur kemampuan seorang. Jadi menurut saya, masyarakat yang berbasis pendidikan belum tentu merupakan hal buruk. なんか学歴だけで仕事とかそういうのが有利になっちゃうのはちょっと平等じゃないなって思います。 Menurut saya agak tidak adil jika memberikan seseorang keuntungan dalam pekerjaan hanya karena latar belakang pendidikan mereka. 就活とかするときとか第一審査は書類審査だからそういうところはやっぱ学歴で取るのが一般的なのかなっていうところでは学歴社会かなっていう感じは、はい。 Saat kita mencari pekerjaan, hal pertama yang mereka lakukan adalah memeriksa dokumen-dokumen kita. Jadi, saya penasaran apakah mereka memperkerjakan kita berdasarkan latar belakang akademis kita. Saya merasa masyarakat lebih berfokus ke latar belakang akademis seseorang. 学歴高いところとか有名なところに行くと人生トータルで見て選択肢が広がるっていう感覚があるので Jika kita pergi ke tempat terkenal dengan latar pendidikannya yang tinggi, kita akan merasa pilihan hidup kita semakin meluas secara keseluruhan. その社会に出た時に頭がいい人はでも使えない人とかいるから、あんま関係ないかなって思います。 Ketika kita masuk ke lingkup masyarakat, ada orang yang cerdas, tetapi tidak terlalu menggunakan kecerdasannya itu. Jadi menurut saya hal tersebut tidak terlalu berpengaruh. その将来何をやるにしてもある程度の学歴がないとやっぱりその後の選択肢がないよっていうことをやっぱりなんとなく意識していて、一定 Saya menyadari bahwa apapun yang ingin saya lakukan di masa depan, jika saya tidak memiliki tingkat pendidikan tertentu, maka saya tidak akan mempunyai banyak pilihan. 以上のところのやっぱり高校なり大学なりに行った方がやっぱ周りのレベルをね、その中で切磋琢磨してほしいっていう思いはちょっとやっぱりあるので。 Saya pikir jika Anda bersekolah di sekolah menengah atas atau universitas di atas tingkat tertentu, Anda akan mampu bersaing dengan
orang lain itu di lingkungan tersebut. いくつかの課題浮かび上がってきていますけれども、成田さんはいわゆる学歴社会についてはまずどう考えていらっしゃいますか？ Beberapa masalah telah terungkap, tetapi Tuan Narita, bagaimana pendapat Anda mengenai masalah masyarakat berlatar pendidikan ini? みんな学歴って好きですよね。 Semua orang sepertinya menyukai latar belakang pendidikan ya. でもなんか大事なのは学歴って言われてるものの中に大事なものと大事でないものが結構いろいろ混じってるってことが大事かなと思うんですよ。 Tetapi menurut saya apa yang disebut latar belakang pendidikan ini merupakan campuran dari hal-hal yang penting serta hal-hal yang tidak begitu penting. っていうのは例えば学歴が高くてこう偏差値が高い有名な学校と普通の学校でその2つに行った場合で本当に違いが生まれるのかどうかみたいなことが気になるじゃないですか。 Sebagai contoh, jika Anda bersekolah di sekolah terkenal dengan latar belakang pendidikan yang tinggi dan lalu bersekolah di sekolah biasa, Anda akan bertanya-tanya apakah ada perbedaan di antara kedua sekolah tersebut. で実際にそれをこう思い込みじゃなくてデータで調べてみたりすると、アメリカとかの有名な大学とか高校って実はほとんど教育効果がないっていう結果が出たりすることがあるんですよ。 Jika Anda melihat dari data asli daripada asumsi semata, Anda akan menemukan bahwa universitas dan sekolah-sekolah terkenal di Amerika sebenarnya hampir tidak ada pengaruh pendidikan di dalamnya.